seorang anak punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Tapi orang tua bukan berarti sewenang-wenang kepada anak. Sebab nanti ada babnya orang tua wajib mendidik anak dengan pendidikan yang benar. Ada bagian masing-masing. Kalau lagi bicara anak, ya fokus anak dong. Jangan dianggap, wah kalau berbakti berarti orang tua. Suatu ketika ada satu orang bertanya. Dengan nada agak tidak enak. Bukan kepada kaminya. Dengan permasalahannya. Buya gimana sih agama ini? Masa yang disuruh berbakti anak-anak saja? Memang yang durhaka aja anak saja. Memang apa enggak ada orang tua durhaka? Nah, berarti dia yang bermasalah dengan orang tuanya. Ya kita diam saja ngelihat orang begini nih. Kalau orang tua kan wajib mendidik, babnya beda judulnya. Wong kita lagi bicara tentang anak berbakti pada orang tua. Orang tua yang tidak mendidik anaknya sama, dia durhaka juga kepada anak. Cuman bahasanya bukan bahasa itu. Bahasanya adalah tidak tanggung jawab kepada anak. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ra'in. Tapi bahasa Nabi bukan ukuk, bukan durhaka kepada anak. Bahasanya dosa, dolim kepada anak. Ada sendiri babnya. Ya. Kalau kepada tetangga, bukan durhaka. Nyakiti tetangga, ya dolim gitu. Tapi istilah durhaka memang istilah anak kepada orang tua. Istilah itu. Baik, jadi tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, ada pun yang dilakukan. Penanya, hati kecilnya dia baik. Dia punya kerinduan kepada kebaikan. Buktinya dia bertanya. Kalau memang dia orang sudah putus asa, nggak akan bertanya. Dia merasa bahwasanya ibunya tidak baik dengan dia sampai seperti ini. Yang pertama ya mohon maaf, orang tua nggak boleh seperti itu. Anda jangan hancurkan mental anak-anak Anda dengan kekerasan Anda, perilaku Anda, membeda-bedakan dan seterusnya. Na'udzubillah. Anda jangan rusak mental anak-anak. Termasuk yang bertanya ini telah rusak mentalnya jika benar ceritanya. Tapi Allah masih menjaga dia, dia ingin rindu berbakti, cuman dia bingung, nggak bisa. Yang jadi masalah adalah setelah anak tidak dibaikin atau dijahatin orang tuanya, rupanya anak ini memang nasibnya nasib sengsara, sehingga setelah orang tuanya jahat, dia pun juga jahat. Waduh, nasib buruk. Makanya antara anak dengan bapak itu ada 3 model. Yang pertama, ada anak yang bapaknya baik, ibunya baik, maka dia bisa baik. Wajar. Dan hendaknya seperti itu. Ada yang kedua lebih dahsyat lagi. Bapak ibunya tidak baik, tapi dia tetap baik kepada orang tuanya. Ini istimewa. Ini istimewa. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah bapak ibunya adalah tidak baik. Kemudian dia menjadi tidak baik. Maka dua-duanya punya unsur kesalahan. Ayahnya salah mendidik, sang anak pun menjadi durhaka. Artinya dengan ketiga ini, kalau Anda menemukan bapak ibu Anda tidak baik, Anda tidak boleh jahat. Itu pendidikan. Sebab ada orang gara-gara bapak ibunya tidak baik, lalu dia menjadi tidak baik. Bapak ibunya tidak perhatian, bapak ibunya suka zalim, bapak ibunya membeda-bedakan, bapak ibunya menyakitkan seperti yang diceritakan. Kemudian dia menjadi jahat, maka dia rugi. Yang lebih sengsara lagi yang keempat, bapak ibunya baik tapi dia jahat. Ahli neraka berjalan di atas bumi itu. Wah, jangan jadi besan, jangan jadi menantu manusia begitu tuh. Wah, bahaya tuh. Sama yang sebelum juga sama. Sama orang tua. Maka orang tua tetap orang tua. Mungkin orang tua Anda jahat, orang tua Anda tidak baik dengan Anda tetap berusaha untuk berbakti dengan cara yang berbeda. Dengan menahan untuk tidak menyakitinya dan seterusnya. Termasuk barangkali jika menjauh dari beliau-beliau menjadikan tentram, maka Anda menjauh, maka baktinya adalah di balik layar. Transfer duit, kirim, tanya tetangga gimana keadaan ibu dan sebagainya. Seperti itu. Sebab kalau Anda ketemu barangkali emosi ibu masih muncul lagi. Yang jelas Anda tidak boleh menjadi cuek. Kalaupun Anda sekarang cuek dan Anda sadar, Anda orang baik kok. Coba penanya yang baik. Anda anak baik. Anda anak baik. Buktinya Anda menyadari kok sampai bertanya ini, tapi Anda menjadi cuek acuh. Itu adalah suara hati. Sehingga berbakti pada orang tua tidak harus syaratnya Anda mencintainya. Ingat, biarpun Anda tidak mencintai, Anda wajib memaksakan untuk berbakti. Sebab bukan syaratnya cinta. Jangan gara-gara tidak cinta lalu tidak berbakti. Cuman bedanya, kalau Anda mencintai, begitu mudah Anda untuk berbakti. Kalau Anda tidak cinta, berat. Maka itu dahsyat perjuangan. Anda tidak cinta pada orang tua Anda, tapi Anda tetap untuk berbakti, maka Anda hebat. Kenapa? Orang tua Anda tidak baik, orang tua Anda jahat kepada Anda, orang tua Anda memperlakukan Anda dengan tidak adil, kemudian Anda ada amarah dan seterusnya, tapi amarah Anda redam. Anda tetap berbakti. Berbakti tanpa dengan cinta. Itu berat bagi Anda dan dahsyat. Maka jangan alasan gara-gara tidak cinta, tidak berbakti. Maka bisa dikatakan Anda termasuk durhaka. Tetap durhaka. Kalau Anda tidak
menghindar dari hal-hal yang bakal menyakitkan orang tua. Lah Anda masih menghindar saja, tapi Anda kan tidak ada cerita Anda membantah, Anda mencaci orang tua, Anda hanya tidak kuat, kemudian Anda hilang cinta sehingga tidak ibu mendengar ibu sakit pun sudah tidak terenyuh. Kalau itu rasa bukan sebuah dosa. Karena Anda tidak melakukan kezaliman, karena memang mungkin hilang cinta Anda. Tapi ingat, berbakti tidak harus dengan cinta. Cuman bedanya berbakti tanpa cinta adalah berat. Anda berat tapi istimewa. Lakukan. Berbuat baiklah kepada ibunda Anda, ayahanda Anda, biarpun di balik layar, biarpun Anda tidak dekat secara fisik, tapi dari kejauhan Anda berbuat baik, maka Anda istimewa. Dan kami husnudzon, Anda berani bertanya dengan seperti ini, Anda orang baik kok. Kalau Anda gak baik, ngapain tanya? Dan Anda sepertinya sudah tahu kok jawaban kami. Tapi karena Anda anak baik, orang baik, maka Anda bertanya seperti ini. Insya Allah ya, berbakti dari jauh, dari jarak jauh. Berbakti di balik layar. Kalaupun Anda rasa tidak senang kepada ibunda, dipangkas perlahan-perlahan supaya berubah jadi cinta, sehingga itu akan mempermudah Anda untuk berbakti di kedepan hari. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.